Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Kereta itu berhasil melewati hutan belantara, mendekati peradaban. Namun, mereka bertemu dengan para pembudidaya, bukan manusia biasa. Anehnya, para petani ini berkemah, tidak hanya melewati wilayah terpencil ini. Sepertinya pasar hantu sedang dibuka. Komentar Chuzu setelah melihat istana sementara didirikan. Pasar hantu. Li Qiye tampak tertarik pada hal itu. Itu berasal dari dinasti Pantom. Chuzu berkata, ada pasar besar dan kecil. Pasar kecil biasanya terjadi selama bulan purnama di Pantom. Pasar kecil bisa muncul di mana saja, sementara pasar besar biasanya dipimpin oleh dinasti. Dia lalu melirik ke langit dan ke perkemahan, karena ini di perbatasan, akan ada banyak gelandang yang melakukan transaksi. Merasa sentimental, tanyanya, selama perjalanan pertamaku jauh dari rumah, aku menemukan harta karun di pasar hantu kecil. Didapatkan kami kembali saat aku kembali, katanya. Ini takdir. Dia sambil tersenyum menatap daerah yang penduduknya semakin padat. Bangsawan muda, bagaimana kalau kita lihat-lihat? Tanyanya, ingin mengingat kembali masa lalu. Tentu saja, dia mengangguk. Dia mengarahkan kereta ke area tersebut, mencari tempat yang bagus dan menunggu munculnya pasar hantu kecil. Selama penantian mereka, semakin banyak pembudidaya yang datang. Sebagian pembangunan tenda sementara yang lain tidak peduli, hanya butuh tempat kosong. Beberapa memanggil paviliun dan istana besar. Mengingat keramaiannya, ini bukanlah pasar hantu kecil pertama yang diadakan di sini. Semua orang tampak akrab dan bersiap untuk membangun toko. Sebagian besar datang untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan atau mencari barang murah. Tidak lama kemudian malam pun tiba. Lebih banyak pembudidaya muncul, baik melalui transportasi atau dari binatang terbang. Padang gurun berubah menjadi pasar yang menarik di bawah sinar bulan. Hal ini menimbulkan suasana yang menakutkan, mirip dengan pesta hantu yang muncul entah dari mana. Pasar kecil dapat terjadi di mana saja di Pantom dinasti. Pasar besar berbeda, ukurannya jauh lebih besar dan secara khusus dilakukan oleh dinasti di lokasi yang dipilih. Perbatasan ini adalah perbatasan Pantom, jadi tidak mengherankan melihat pasar kecil berlangsung di sini. Saat bulan bulat muncul, toko-toko dan tenda-tenda mulai terlihat. Para pedagang mulai menjajakan barang-barang mereka. Li Qiye dan Chuzu berjalan-jalan di sekitar pasar. Chuzu tidak dapat menahan perasaan sentimental. Pasar kecil ini mungkin tidak sama dengan yang pernah dilihatnya saat debut daunnya. Meskipun demikian, suasananya mirip sehingga ingatannya kembali. Dia meninggalkan rumah sebagai gadis yang ambisius yang ingin mencari misteri Dao. Sekarang, dia berdiri di puncak dunia ini, sosok yang dipuja semua orang. Barang dagangan di sini tidak lagi terlihat karena dia punya banyak harta karun yang hebat. Bunga kelap-kelip di sini, ia dapat mencapai jalan Yinmu. Seorang pedagang asongan mengiklankannya. Orang bisa melihat manusia, para Buddha surgawi, ras berlengan 8, ras bermata 3, makhluk surgawi, dan masih banyak lagi. Bahkan para bronzekin abadi yang sulit ditangkap pun bisa terlihat. Beberapa pedagang tidak menyembunyikan identitas dan latar belakang mereka, juga tidak menyembunyikan bayangan mereka sebelumnya. Mereka ingin menyampaikan pesan bahwa mereka tidak mudah diganggu. Di sisi lain, beberapa lebih suka pendekatan yang lebih sederhana, menutupi penampilan mereka yang sebenarnya. Alih-alih berteriak, beberapa orang sekadar memajang barang dagangannya di tanah dan menunggu pembeli yang tepat. Setiap orang punya cerita di sini. Chuzu memberitahu Li Qiye, ini adalah perbatasan bagi 3 dinasti besar, jadi ada pengungsi dan tuan yang menyendiri. Ini membuat lokasi ini lebih rumit daripada yang lain, banyak potensi tipu daya yang terjadi. Chuzu tidak takut lagi. Hal ini tidak terjadi pada dirinya di masa lalu. Li Qiye tersenyum dan tidak menanggapi. Dia melihat sesuatu di depan dan mengikutinya. Pedagang itu masih di sini. Dalam keheranannya, dia meraih lengan pedagang itu tanpa izin dan menariknya ke kios. Toko-toko dan kios-kios bervariasi dalam penampilan dan ukuran. Beberapa kerajaan datang, ingin menjual barang dagangan khusus. Kios-kios lainnya hanya dimiliki oleh satu pemilik dan barang-barangnya terbatas.
Chuzu merasa gembira, sesuatu yang jarang dialami oleh seorang setinggi dia. Kandang yang dia jaga sangat kecil dan tidak mencolok. Pemiliknya adalah seorang nenek berpakaian abu-abu, yang membuatnya menyatu dengan malam. Ia mengenakan selendang yang menutupi kepalanya, tampak seperti penduduk desa yang penuh kerutan. Keriputnya begitu banyak sehingga orang hampir tidak dapat melihat matanya. Kios wanita tua yang dikelilingi oleh rumput pembohong dan ilalang, membuatnya hampir tidak terlihat oleh calon pembeli. Sebuah benda yang menutupi kain compang camping terlihat di depannya. Angin sesekali meniup kain itu, menampilkan sesuatu yang tampak seperti gelang perunggu. Chuzu tidak menyangka akan bertemu dengan kios ini dan wanita tua itu lagi. Selama pertemuannya sebelumnya dengan pasar tuan rumah, dia memperoleh harta karun yang mengubah masa lalu di depannya. Dia memulai jalan yang berbeda, akhirnya melampaui para pahlawan klannya dan menjadi eksistensi puncak. Dia tidak tahu apakah ini pasar hantu kecil yang sama seperti sebelumnya. Lagi pula, lokasinya selalu berubah. Melihat wanita tua ini menegaskan kualitasnya, memang pasar itu sama seperti sebelumnya. Dia menatap pedagang itu dari sudut pandang yang berbeda. Meski begitu, wanita tua itu tetap misterius dan sulit dipahami. Dia bisa melihat apa yang dilihat kaisar agung manapun, tetapi tidak dengan dirinya sendiri. Dia melirik Li Qiye, orang lain yang tidak bisa dia pahami. Pria itu telah kembali ke asal, manusia biasa namun jauh lebih kuat. Wanita tua ini menyerupai sosok ilusi yang diselimuti kabut, dengan jelas menyembunyikan penampilan dan kekuatan aslinya. Siapapun yang mampu melakukan ini pada Chuzu termasuk golongan tertinggi. Ketika dia memperoleh harta karunnya dari perempuan tua itu semasa mudanya, dia mengira bahwa dirinya telah memperoleh keuntungan yang luar biasa karena perempuan tua itu tidak mengetahui nilai harta karunnya. Tentu saja, dia juga tidak tahu berapa awalnya. Intuisinya mengatakan untuk membebankan saat itu, tidak lebih. Sekarang, menjadi jelas bahwa wanita tua itu memahami sepenuhnya apa yang dia lakukan. Pertanyaannya adalah mengapa menjual harta karun dengan harga murah. Chuzu menjadi waspada karena wanita tua itu tidak normal. Nenek, dia menarik nafas dalam-dalam dan membungkuk dalam-dalam. Hanya sedikit orang di dunia ini yang layak mendapatkan penghormatan seperti ini. Bagaimanapun, dia adalah makhluk yang berada di atas kaisar dan dapat memimpin kerajaan dan sekte. Meskipun demikian, ia melakukannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya atas hadiah itu saat itu. Itu tidak ada dalam tabungan, melainkan keputusan pedagang. Wanita tua itu tidak bereaksi seolah-olah dia tuli, masih menutup matanya dan tidur. Nenek, bolehkah aku melihat harta karun ini? Chuzu membungkuk untuk kedua kalinya. Wanita tua itu entah mendengar kali ini atau tersentuh oleh ketulusannya dan mengangguk. Terima kasih. Chuzu membungkuk lagi sebelum dengan lembut menyingkirkan kain itu. Di dalamnya memang ada gelang perunggu, jumlahnya 10. Gelang-gelang itu tampak seperti pernak-pernik dekoratif dan tidak dibuat dengan indah. Rune-rune yang tidak dapat dipahami terukir di sana, tampak seperti hukum Dao yang berputar-putar. Gelang-gelang itu bervariasi, tetapi begitu diletakkan di tempat yang sama, gelang-gelang itu memberikan kesan saling terhubung, seolah-olah gelang itu harus disatukan. Kehilangan satu gelang atau menambahkan satu gelang membuat keseluruhan gelang menjadi tidak lengkap. Awalnya, Chuzu tidak menyadari apapun. Begitu dia memperhatikan mereka, dia seperti tersambar petir dan sebuah ide muncul di ingatannya. Mungkinkah gelang ini terisi? Ia teringat akan sebuah benda yang tak bernilai harganya, tidak hanya dia tetapi juga bagi keturunannya. Mereka telah mencari benda itu selama ini. Nenek, bagaimana kamu ingin menjual ini? Tanyanya dengan hormat. Sang nenek menghibur, memperjelas maksudnya. Nilai benda itu tak terbayangkan jika spekulasinya benar. Hanya sedikit yang pernah melihatnya sebelumnya, jika ada. Jika para leluhur di sektenya melihat ini, mereka akan terkejut dan bersedia membayar berapapun harganya. Nenek, gelang-gelang ini sangat penting di iklim dingin dan keluargaku. Chuzu mengatakan yang sebenarnya karena wanita tua itu juga tahu apa yang harus dilakukan. Dia punya alasan untuk memajang harta karun yang sangat berharga untuk dijual. Tidak ada gunanya mencoba memecahkan masalah dengan harga murah. Itu hanya akan berakibat buruk. Wanita tua itu tidak menjawab lagi. Apakah kamu punya harga yang kamu inginkan, Nek?
Tanyanya dengan sabar, selama saya atau keturunan saya mampu melakukannya, kami akan memenuhi permintaan Anda. Chu Zu bersedia bernegosiasi. Janji ini juga tidak kosong. Hal-hal yang dapat dikumpulkan oleh garis keturunannya juga merupakan barang-barang yang tak tertandingi. Sayangnya, wanita tua itu tidak bereaksi. Chu Zu masih tidak mau menyerah karena sifat penting dari 10 gelang itu. Jika sudah begini, mereka akan menggunakan kekerasan. Nenek, jika garis keturunanku tahu keberadaannya, mereka pasti memilikinya. Chu Zu menarik napas dalam-dalam dan mengatakan yang sebenarnya. Garis keturunannya akan melakukan apa saja untuk mendapatkan gelang itu. Chu Zu berdiri di atas para kaisar dan sektenya adalah yang terkuat saat ini di Xin. Tak seorang pun di wilayah ini yang dapat menghentikan upaya habis-habisan mereka. Li Qiye yang berdiri sambil tersenyum dan menenangkannya, kekuatan tidak berguna di sini. Aku hanya bisa mengatakan bahwa benda ini tidak seharusnya bersamamu. Chu Zu berdiri di sana dengan menahan sementara wanita tua itu akhirnya membuka matanya untuk melihat Li Qiye. Begitu dia melihatnya, matanya terbelalak karena tidak percaya. Cahaya muncul di matanya, yang sepertinya berasal dari surga atau awal waktu. Cahaya itu dapat menuntun orang lain melewati kegelapan untuk perjalanan tanpa akhir. Chu Zu memperhatikan hal ini dan kemacetan. Reaksi pertamanya adalah menyadari bahwa dia tidak mampu mengalahkan wanita tua itu. Cahaya itu dapat membuka dunia baru, sesuatu yang tidak dapat dia lakukan. Wanita tua itu juga terkejut. Dia tidak bisa mendeteksi Li Qiye, yang berarti bahwa pria itu jauh melampaui cakupan dan persepsinya. Belum lagi Xin, hanya sedikit dari 3 dewa yang lebih tinggi darinya. Pemuda ini adalah salah satunya. Ketika dia melihat lebih dekat wajah Li Qiye, dia tampak seperti sedang menatap hantu. Dia langsung berdiri karena terkejut. Kita pernah bertemu sebelumnya. Li Qiye tersenyum. Wanita tua itu terdiam sejenak. Setelah beberapa detik, dia meraih 10 gelang dan mengikatnya ke pergelangan tangan Li Qiye, untukmu, bangsawan muda. Suaranya melengking dan menyeramkan seperti burung hantu yang berkokok di malam hari. Namun, suaranya memberikan sensasi yang istimewa dan tak terlukiskan, seperti merobek waktu saat bergema di telinga, yang dapat muncul lagi di masa mendatang. Aku tidak menginginkan hubungan takdir ini. Dia mengangkat tangannya dan menatap mereka sambil tersenyum. Dia membungkuk dan menghilang di malam hari tanpa menjawab. Nenek, teriak Chu Zu, tapi wanita tua itu sudah pergi. Dia menoleh ke arah Li Qiye dan memiliki kualitas yang lebih kuat. Bangsawan muda. Dia membungkuk. Bagaimana sekarang, masih menginginkan benda ini? Kata Li Qiye sambil tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut, sepertinya itu bukan untukku, tapi untukmu, bangsawan muda. Li Qiye melihat gelang itu dan berkata, itu bukan persimpangan di sini. Menurutku, ini adalah lubang. Chu Zu membuka mulutnya tetapi menahan diri untuk tidak berbicara, hanya mendesah. 10 gelang ini sangat penting tetapi tidak ada yang bisa disebarkan di sini. Apakah kamu mengenali wanita itu, bangsawan muda? Dia fokus pada hal lain. Tidak, Li Qiye mengelus dagunya. Tapi kamu pasti tahu siapa dia, kata Chu Zu lembut. Melihat reaksi wanita tua tadi, dia pasti mengenal Li Qiye. Ada campuran antara rasa heran dan takut. Chu Zu tidak bisa membaca pukulannya, tapi dia jelas jauh lebih kuat. Dia menarik napas dalam-dalam dan memikirkan seseorang, Immortal Suppressor, eksistensi tertinggi dari sebuah dinasti dan mungkin satu-satunya leluhur utama di Xin. Chu Zu tidak sombong atau rendah hati. Wanita tua itu tidak pernah melihatnya langsung, jelas tidak menganggap sebagai ancaman. Ini adalah petunjuk di balik perbedaan kekuatan mereka. Di sisi lain, dia bereaksi keras terhadap Li Qiye, petunjuk lainnya. Li Qiye menatap ke arah malam tanpa menjawab sebelum mendesah, sepertinya masih ada harapan. Ucapan itu membuat Chu Zu bingung, tetapi dia tidak membiarkan pikiran-pikiran itu mengganggunya. Dia mengibaskan kuncir kudanya dan menenangkan diri. Yang Nobel, jarang sekali melihat pasar hantu kecil, jadi mari kita nikmati waktu kita. Siapa tahu, ini mungkin kunjungan terakhirku. Dia tersenyum. Benar, dunia mungkin tidak menarik perhatianmu di masa depan. Li Qiye mengangguk. Benar, aku mungkin tidak akan kembali jika bukan karena perjalanan ini. Dia mendesah dan berkata, dengan munculnya sesi berikutnya dari resesi,
dia mungkin akan meninggalkan Xin sepenuhnya. Ini adalah usahanya untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Perjalanan itu sudah sepadan untuk bertemu dengan wanita tua itu dan harta karun yang tak tertandingi. Kenapa dia tinggal di sini? Pertanyaan lain muncul di benakku. Mengingat kekuatan wanita tua itu, dia bisa tinggal di dunia lama daripada berlama-lama di perbatasan Xin. Menunggu, jawab Li Qiye. Menunggu, menunggu apa? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena rasa ingin tahunya yang besar. Li Qiye terkekeh dan terus berjalan. Saat kegelapan mulai menguasai, pasar hantu menjadi lebih ramai. Tokoh-tokoh penting dari berbagai kerajaan dan sekte ikut bersenang-senang di daerah yang tidak memiliki hukum. Li Qiye mengamati kios-kios dan melihat berbagai macam barang dagangan, senjata, harta karun, pil, dan barang curian. Beberapa penjual salah memberi harga barang dagangan mereka, sehingga pembeli yang beruntung bisa meraup keuntungan besar. Sayangnya, Li Qiye saat ini tidak punya rencana untuk membeli dan menyerahkannya kepada orang-orang yang bernasib buruk. Setelah beberapa lama, dia berhenti di sebuah kedai makanan tertentu. Chu Zu juga berhenti dan tertarik pada pedagang wanita itu. Banyak pelanggan yang menikmati mie sambil berdiri di kedai makanan ini. Tempat ini populer untuk beristirahat. Beberapa pekerja tetap sibuk sementara bosnya adalah seorang pria tua dengan pemrograman yang lemah. Dia menjangkau pelanggan dan mengumpulkan uang. Asap dan uap dari panci membuat tempat ini tampak seperti pasar biasa, menambah kesan permanen. Orang yang bertugas merebus mie adalah seorang gadis berusia sekitar 18 tahun dengan rambut terikat di sisir. Uap dari panci menutupi wajahnya. Namun, dia menarik perhatian Li Qiye. Chu Zu meliriknya dan memunculkannya menjadi tajam. Meskipun baru-baru ini dia bertemu dengan dua penguasaan yang lebih hebat, bukan berarti dia lemah. Dia menyadari sesuatu dan berkomentar, benar-benar benih yang bagus. Gadis itu menyadari terbentuknya dan menjadi tidak nyaman, tampaknya berusaha menghindari Chu Zu. Dia tidak terlalu memikirkan Li Qiye karena penampilannya yang biasa saja. Tepat pada saat itu, terjadi konser di pasar saat sekelompok tentara penarik masuk. Inspektur, para petani dan pedagang terkejut dan memberi jalan bagi mereka. Pasar hantu kecil-kecilan yang tidak mempunyai penyelenggara dan para pesertani tentu saja takut kepada dinasti penindasan abadi. Mengapa mereka muncul di sini? Apakah mereka memburu orang berdosa? Jadi, sebagian besar dari mereka pergi atau menjaga jarak aman untuk mengamati. Banyak dari mereka yang sudah bersembunyi di perbatasan karena berbagai alasan. Beberapa adalah musuh Immortal Suppression, jadi ini bukan saatnya untuk berlama-lama. Suasana menjadi kacau di seluruh pasar saat para pengawas berjalan menuju kedai mie. Orang-orang berhenti menyeruput mie mereka dan berlarian sebelum membayar tagihan. Bos itu menjadi terpampang dan gemetar di hadapan para inspektur. Tuan-tuan, mohon beritahu saya jika saya telah menyesatkan Anda dengan cara apapun. Saya dengan rendah hati meminta maaf. Dia gemetar ketakutan, hampir gemetar dan bersujud untuk memohon pengampunan. Pemimpin tim inspeksi itu tampak muda dengan pancaran api yang membara. Rasa dingin yang terpancar dari baju besinya membuat orang lain memesan. Ia tampak seperti harimau yang turun dari gunung, mengintimidasi para gelandangan. Inspektur Harimau Merah. Banyak yang membisikkan gelarnya. Tim inspektur terdiri dari para elit dinasti penindasan abadi. Pemuda ini menonjol karena usianya yang masih muda, dijamin akan menempati posisi tinggi di dinasti tersebut di kemudian hari. Keturunan para pendosa, tunjukkan diri kalian. Inspektur muda itu berteriak dengan keras, melepaskan tekanan yang sangat besar dan memaksa yang lain mundur. Sudah sangat kuat, bisik seorang pakar. Kita punya orang berdosa di sini. Semakin banyak orang mulai bersembunyi di antara kerumunan karena mereka memiliki masalah mereka sendiri dengan dinasti. Keturunan orang berdosa adalah istilah yang diciptakan oleh dinasti yang dimulai sejak era Ding Tian. Kriterianya tidak diketahui masyarakat. Beberapa sekte telah ada selama berabad-abad dan kemudian suatu hari, mereka dicap sebagai keturunan orang berdosa, yang mengakibatkan kehancuran sekte tersebut. Ketakutan akan penghakiman ini merasuki Xin. Nah, ada beberapa orang di kedai mie ini. Sang bos menjadi telapak tangan dan kaki gemetar, tidak dapat berdiri tegak. Pepa, pasti ada kesalahan. Kami hanya gelandangan yang berusaha bertahan hidup. Tidak ada keturunan yang berdosa di sini, tolong periksa lagi. Katanya,
Crimson Tiger menatap tajam ke arah area tersebut. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, tetapi tetap berkata dengan dingin, "Jika kau tidak mau keluar, aku akan membunuh semua orang di sini." Inspektur lainnya menangkap para pekerja seperti harimau yang mengelilingi domba, menancapkan pisau-pisau di leher. Para pekerja gemetar, ketakutan tetapi tidak berani berteriak. Sementara itu, para penonton tidak mengira ada sisa-sisa pendosa di sini, tapi tidak ada gunanya melawan raksasa itu. Hanya kematian yang menanti setelah dicap oleh Immortal Suppression. Waktunya hampir habis. Tidak akan ada ampun. Crimson Tiger tetap mengamati para pekerja kios dan kerumunan yang tersisa. Matanya berbinar saat dia melihat Chuzu. Apakah aku keturunan seorang pendosa? Chuzu tersenyum. Semua orang melihatnya setelah mendengar ini karena dia tampaknya memprovokasi tim inspektur yang ditakuti. Crimson Tiger mengabaikan dan mengabaikannya. Dia melirik bos dan para pekerja, waktu hampir habis. Para penonton bergidik setelah mendengar ini. Inspektur mungkin tidak tahu siapa sebenarnya keturunannya, tetapi karena tidak ada yang mengakui tuduhan itu, ia berencana membunuh semua orang. Lebih baik membunuh 100 korban yang tidak bersalah daripada membiarkan satu penjahat hidup, seperti gaya dinasti penindasan abadi. Jika kerajaan atau sekte tidak menyerahkan target atau jika tidak ada yang maju, mereka akan melenyapkan semua orang. Perdebatan dan pembenaran tidak diperlukan, karena reputasi mereka terkenal buruk. Beberapa orang telah mencoba melawan sebelumnya tetapi hasilnya tetap sama, kematian. Tuan, kami hanya gelandangan, bukan pendosa, mohon mempertimbangkan kembali. Sang bos memohon ampun. Crimson Tiger mengabaikan permohonan itu dan berkata dengan dingin, "Baiklah, semuanya." Setelah mengatakan itu, ia membuat gerakan pembunuhan, tetap setia pada cara-cara kejam dinastinya. Inspektur lainnya mengangkat pedang pisau mereka untuk melakukan eksekusi. Suara mendesing. Sebuah lengkungan setipis sayap jangkrik melesat di udara, menyebabkan kepala-kepala tertunduk dan darah mengucur. Namun, yang terjadi bukanlah bos dan pekerja, melainkan para inspektur. Orang-orang lemah ini entah bagaimana berubah menjadi harimau dan naga, menampilkan rasa haus darah mereka. Pedang mereka tampak sangat tipis dan memancarkan hawa dingin saat menyerang para inspektur. Perkembangan ini mengejutkan semua orang. Orang-orang ini hanya membungkuk dan memohon belas kasihan beberapa detik yang lalu dan sekarang, mereka tampak tak terhentikan. Dasar bodoh. Para inspektur menghunus senjata mereka dan melancarkan serangan. Bunuh mereka semua. Kepala stan itu tampak seperti harimau lapar, yang sepertinya ingin membunuh semua inspektur. Energi pedang dia dan rekannya menambah musuh. Tak lama kemudian kepala lebih banyak inspektur jatuh ke tanah. Siapa mereka? Tanya seseorang karena ini tampak seperti pertarungan antara harimau dan kawanan domba. Gaya membunuh mereka dengan cepat, setiap tebasan memenggal kepala target. Metode yang begitu dahsyat itu di luar kemampuan para kuatir biasa. Kukup, Crimson Tiger sendiri meraung marah, melepaskan vitalitasnya. Harimau berapi-api menjelma menjadi kenyataan seperti gunung berapi yang meletus. Energinya membuat kedai mie dan para pekerja terlempar dengan luka-luka serius. Hancurkan. Sang bos mengumpulkan kekuatan untuk pedangnya. Gelombang niat pedang yang semakin kuat membentuk lautan, ingin mencabik-cabik harimau itu. Agak familiar. Li Qiye tersenyum setelah melihat maksud pedang itu. Raungan ilahi harimau. Harimau merah mengaum dan membentuk mudra. Harimau raksasa itu meraung dan melepaskan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan pasar kecil itu, melukai banyak orang. Sang bos tidak dapat menghentikan raungannya dan sepeda motornya meledak berkeping-keping. Pengantarnya membuatnya terdorong mundur. Kau bisa mati sekarang. Crimson Tiger mengejar dan memberikan segel tangan sebesar gunung. Semua orang mengira bosnya akan musnah akibat pemogokan. Itu, mendering. Sebuah tebasan muncul entah dari mana dan meninggalkan jejak panjang di malam hari, memunculkan bulan. Para penonton menatap ke langit dan melihat bulan asli masih ada di sana. Crimson Tiger merasakan bahaya dan mengaktifkan baju zirah harimaunya. Bam! Pedang niat masih melumpuhkannya sementara pedang pisau memotong pelat dada, meninggalkan luka menganga. Setelah orang-orang tenang, gadis mereka dapat melihat bahwa penyerangnya tidak lain ditugaskan untuk merebus mie. Mereka melihat wajahnya dengan jelas, cantik dengan mata yang menyerupai bulan sabit yang cerah.
Bibirnya tipis dan ketika dia mengerucutkannya, sedikit kilatan pedang terlihat. Ekspresinya dingin dan tegas, mampu menerima dan menghadapi situasi apapun dengan tegas. Sosoknya yang tinggi dan ramping tampak bertenaga dan kuat dengan lekuk tubuh yang tepat. Siapa dia? Penonton terkesima karena dia bisa melukai Crimson Tiger hanya dengan satu gerakan. Dia adalah inspektur termuda di Immortal Suppression, sebuah bukti kemampuannya. Bertemu dengan sang pencipta, ia mengangkat pedangnya lagi untuk menutup bulan dengan cepat dan senyap. Cahaya bulan meresap ke dalam tanah seperti merkuri, tidak melewatkan satu titik pun. Sial, ini dia. Crimson Tiger merasa ngeri dan mengira ini adalah akhir dirinya. Bam! Sebuah tangan perunggu muncul dari menusuk dan menghentikan pedang-pedang itu agar tidak membunuh. Keluarga Liu memang hebat, masih bertahan hidup setelah bertahun-tahun. Lama tak melompat, Demon Moon Sabre Sein. Seseorang berbicara, menyebabkan mata gadis itu menjadi lebih dingin. Santo pedang bulan iblis. Para pendengar menjadi emosional setelah mendengar ini. Jadi itu dia, bisik yang lain. Banyak yang pernah mendengar tentang gelar ini sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Mereka sebelumnya mengira ini adalah seorang pria parubaya. Selalu misterius dan sulit dipahami. Satu-satunya pengembara yang mampu mencapai tingkat wilayah di perbatasan. Seorang ahli berkata pelan, perbatasan adalah tempat yang penuh kekacauan. Beberapa penduduknya tidak punya tempat lain untuk dituju, sehingga mereka harus berada di sini. Banyak yang memiliki masa lalu yang rahasia, pembunuh kejam yang menyembunyikan identitas mereka, mereka yang telah berbaur dengan Immortal Suppression, dan masih banyak lagi. Dalam beberapa tahun terakhir, Demon Moon memperoleh reputasi sebagai sosok yang tak terkalahkan di wilayah perbatasan. Rumor mengatakan bahwa dia adalah seorang kaisar semu. Berita ini menggemparkan massa. Daerah perbatasan tidak dapat dibandingkan dengan 3 dinasti besar, tidak dapat menghasilkan seorang kaisar. Jika dia bisa menjadi kaisar agung, ini akan menandai dimulainya era baru bagi wilayah tersebut. Dia bukan gelandangan, klannya dulunya bergengsi dan berkuasa. Mereka hanya gagal setelah berpartisipasi dalam Perang Iblis Desolate. Seorang ahli tua asuransi, perang setan yang mematikan. Beberapa orang belum pernah mendengar tentang Liu tetapi pernah mendengar cerita tentang perang ini sebelumnya, salah satu dari 6 perang surgawi dan mungkin yang paling awal. Orang pedang suci dari generasi itu tewas dalam pertempuran dan kemudian tibalah era Moshi. Mereka dicap sebagai orang berdosa dan menghilang sepenuhnya dari perbatasan. Pakar tua itu menjelaskan lebih lanjut. Bam! 2 sosok mendarat di sebelah Crimson Tiger. Crimson Tiger, kamu ceroboh dan picik. Salah satu dari mereka berkata, Tuan, ekspresi Crimson Tiger gelap menjadi saat dia mengangguk untuk mengakui kesalahannya. Semua orang memperhatikan dengan saksama kedua pendatang baru itu, 2 pria yang tampak seperti patung perunggu. Mereka tampak lebih muda dari Crimson Tiger selain tampan dan tampak tegas. Aura di sekeliling mereka mendekati aura kekaisaran, seolah-olah alam ini tidak jauh dari mereka. Ras perunggu abadi, banyak yang mengejutkan. Perlombaan ini sangat kuat dan jumlahnya sedikit. Melihat 2 orang di tempat yang sama sungguh menakjubkan. 2 kaisar semu, 2 jenius tertinggi dari penindasan abadi. Semua orang menjadi emosional. Aura yang terpancar dari mereka membuat orang-orang ingin berlutut. Kebanyakan mundur karena takut. Duo ini hanya perlu memperoleh buah dao sebelum menjadi kaisar agung. Kemunculan mereka di sini juga merupakan tanda betapa seriusnya dinasti memandang masalah ini. Oleh karena itu, kepadatan mulai menjaga jarak aman, siap melarikan diri kapan saja. Mungkin ada pasukan atau kaisar agung yang datang. Pada saat itu, mungkin akan terjadi kematian lagi di perbatasan. Dinastimu akhirnya memperluas jangkauannya hingga wilayah perbatasan. Demon Moon memasang ekspresi serius. Nona Bulan Iblis. Salah satu dari mereka berkata, patuhi perintahku dan kami tidak perlu berada di sini. Beberapa di antaranya memilih menyembunyikan dinasti di perbatasan. Tanpa tempat yang aman ini, tidak ada tempat di Sin bagi mereka untuk pergi. Klan kami tidak ada persetujuanmu, ucap Demon Moon dingin. Kita berdua tahu bahwa klanmu telah dicap oleh Yang Mulia Moshi. Tidak ada jalan keluar. Kaisar semu lainnya berbicara. Diberikan merek oleh Moshi. Para pendengar merasakan hawa dingin menjalar ke tulang punggung mereka. Ini terjadi terlebih dahulu kala, kata seorang pakar tua. Perang iblis yang sunyi sudah lama terlupakan,
Tidak perlu lagi membawa-bawa Mosi untuk mengintimidasi orang. Dia menampilkannya. Hanya sedikit yang mengetahui detail perang ini karena perang ini berpotensi menjadi perang pertama dari 6 perang surgawi. Perang ini melibatkan dua tokoh berpengaruh, Mosi dan Desolate leluhur. Inilah alasan dibalik nama perang, Devil Desolate. Perang tersebut berlangsung lebih dari 10.000 tahun dan melibatkan banyak ahli pedang. Salah satu dari mereka adalah seorang pendekar pedang sakti dari klan Liu yang tewas dalam pertempuran. Keluarga orang suci itu kemudian dicap sebagai orang berdosa dan menghilang dari sejarah. Itu tidak masalah, orang berdosa akan selalu menjadi orang berdosa berdasarkan keputusan yang mulia Mosi, kata salah satu dari mereka. Dinastimu mengaku membersihkan dosa, tapi sebenarnya, itu hanya sekelompok anjing pemburu. Kau akan menyendiri tanpa tuan. Setan bulan mencibir. Yang lain tidak berani menghina dinasti tetapi itu tidak menjadi masalah dalam kasus ini karena klannya sudah dicap. Nona Demon Moon, perhatikan kata-katamu. Kedua mata kaisar semu itu berkilat mengintimidasi. Di sudut dinastimu tersembunyi saat leluhur Desolate datang. Tulang punggung bukit baru tegak setelah kemunculan Poye. Setan bulan tidak peduli. Kedua kaisar semu itu murka tetapi tidak membalas bisa. Leluhur yang sunyi adalah gelar yang lebih megah dari dinasti penindasan abadi. Mereka yang berada di tiga dewa tidak dapat tidak menghormati orang terkenal ini, termasuk dua kaisar semu. Leluhur itu adalah musuh Mosi tetapi tak seorang pun dari Immortal Suppression berani melontarkan hinaan. Desolate adalah pelopor terobosan modern di era saat ini. Kedua cabang berasal darinya, baik sistem kekuasaan maupun sistem terpencil. Nama resmi untuk jalur kekaisaran termasuk Kaisar Agung dan Leluhur Primal. Leluhur Desolate adalah Kaisar Agung dan Leluhur Primal pertama sebelum gelaran ini dipublikasikan. Jalan lainnya diperuntukkan bagi mereka yang tidak bisa memperoleh buah dao tertinggi. Ini tidak berarti masa depan mereka berakhir. Leluhur yang terpencil mengajarkan orang-orang bagaimana menjadi dewa yang terpencil dan pembunuh. Langit. Beberapa orang mengatakan tidak akan ada yang memikirkan Tri Immortals tanpa Desolate leluhur. Klaim agung itu tidak terlalu menggelikan karena dia memelopori kedua jalur tersebut di zaman sekarang. Mosi, Dingtian, dan Poye tidak terkalahkan dan dipuji sebagai makhluk abadi, tetapi kontribusi mereka kepada dunia tidak dapat dibandingkan dengan Desolate leluhur. Dengan demikian, para kaisar semu tidak mengklik secara pribadi ketika Demon Moon menyinggung leluhur Desolate untuk menghina dinasti mereka. Komentarnya memang benar secara historis. Meskipun Desolate leluhur kalah dari Mosi pada perang pertama, perang kedua dimenangkan dengan serangan penyergapan yang fatal untuk mengawali berakhirnya Dingtian. Nona, klanmu tidak akan bisa bersembunyi lagi. Tundukkan diri dan akhiri nasib buruk ini, kata seorang kaisar semu. Kalian berdua terlalu memikirkan diri kalian sendiri, jawabnya. Kita lihat saja apakah tongkat fusion kita atau teknik pedangmu yang lebih kuat. Keduanya saling bertukar pandangan sebelum menjawab. Mereka berjumlah 1 tangan dan 1 batalion mengelilingi seluruh pasar. Lebih banyak inspeksi. Untungnya, sebagian besar telah menjaga jarak aman. Ekspresi Santo pedang itu berubah masam. Bahkan jika dia bisa menghentikan para kaisar semu, anggota klannya tidak akan mampu menahan pemeriksaan lainnya. Bam! Para kaisar mengeluarkan 2 tongkat yang warnanya sama dengan tubuh perunggu mereka. Satu-satunya perbedaan adalah hukum melingkari perlindungan yang berputar di sekitar senjata. Percikan api dan busur petir memercik saat tongkat-tongkat itu menyentuh, menciptakan tirai petir dengan gambaran pemandangan kota. Satu ayunan vertikal dari tongkat-tongkat itu membawa kekuatan yang sama seperti jatuhnya langit, cukup untuk menghancurkan tanah. Staf fusi. Banyak yang pernah mendengar gaya ini sebelumnya. Kedua kaisar semu itu adalah saudara kembar dan dibor di jalur agung yang sama. Mereka fokus pada teknik fusi untuk memanfaatkan situasi unik mereka. Sempurna adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kerjasama tim mereka, keduanya tampak menyatu. Penonton merasakan tekanan luar biasa, seolah-olah mereka tidak bisa mengalahkan duo itu bersama-sama. Reputasimu mendahului dirimu. Demon Moon menanggapi ini dengan sangat serius. Itu tidak pantas. Dinasti kita mempunyai banyak kaisar, kita hanyalah junior yang tidak berarti. Salah satu dari mereka mengatakan yang sebenarnya. Immortal Suppression memiliki jumlah kaisar terbanyak di Sin, bahkan lebih banyak dari Phantom dan Enigma. Selain itu,
pendiri mereka, Immortal Suppressor, dikabarkan menjadi satu-satunya leluhur purba di Shin. Oleh karena itu, Kaisar Semu seperti mereka hanyalah junior, tidak lebih. Ayo, Demon Moon tidak punya pilihan selain fokus melawan duo itu. Satu saja sudah cukup sulit sehingga dia tidak percaya diri melawan keduanya. Dia mengangkat bilah pisau lurus ke depan dan pedang bilah itu pun menyala terang, tampak seperti bulan di atas sana. Pedang itu menambahkan lapisan perak ke seluruh area. Pedang niat menguasai seolah-olah ada banyak dirinya, siap membunuh para dewa. Semua orang merasakan niat pedang yang menakutkan dan tidak ingin kehilangan anggota tubuh mereka. Oleh karena itu, mereka mundur lebih jauh. Tongkat dan pedang Kaisar Semu ini dapat melenyapkan mereka dalam sekejap. Pedang yang luar biasa. Salah satu dari dua lawan tidak dapat menahan diri untuk memuji bulan yang muncul dari lautan. Pedang yang terbuat dari logam suci bulan air. Masih sedikit lebih rendah dari logam leluhurmu, kata Demon Moon. Logam leluhur mereka. Sepertinya ras mereka sepenuhnya mendukung dinasti penindasan abadi. Seorang pakar dari jauh berkomentar. Para petinggi mereka sudah bergabung dengan Mosi sejak lama, bahkan nenek moyang mereka yang hebat, kata seorang pakar tua. Saya mendengar hal serupa. Leluhur yang terpencil belum mencapai tingkat leluhur tetapi tetap membunuh 3 leluhur, rumput kuat, mata dewa, dan perunggu. Ya, sudah tak terkalahkan di tingkat kerajaan. Para leluhur itu tidak punya kesempatan. Mengenang perang saat itu menggugah para pendengar. Berdengung, Demon Moon melayang ke udara. Vitalitas dan energi sejati kekacauannya meledak dalam gelombang. Pengawas laut. Dia meraung dan niat pedangnya membentuk tirai bilah pedang yang berkilauan dengan cahaya yang halus. Energi tanpa henti yang berasal darinya mengubah tirai itu menjadi dinding yang tidak bisa ditembus. Inilah yang memutar. Penonton tak berkuasa menahan diri untuk memuji. Dia menciptakan dao ini sebagai fondasi untuk mencapai tingkat kekuasaan. Saat dia menyatu dengan pedang, dia membangun pertahanan yang cukup tangguh. Izin. Para kaisar semu berteriak serempak dan mendekatkan tongkat mereka. Udara berderak karena kilatan petir akibat busur itu. Kilat menari-nari dan berkilauan di udara, menyerupai air terjun yang mengalir deras. Perpaduan gunung petir. Duo itu berseru dan memanggil dua gunung yang sangat besar. Mereka turun mengikuti lintasan tongkat, menghancurkan langit dan melenyapkan satwa liar. Bam! Mereka menghantam tirai pedang itu dengan kekuatan yang tak terukur. Retakan muncul pada pedang-pedang sementara keduanya menyalurkan lebih banyak vitalitas dan energi ke dalam hantu tersebut. Zona hampa juga terbentuk di langit dan jurang terbentuk di bawah selama pertempuran 3 kaisar semu. Diagram pagoda bulan. Dia memutar keahlian dan menggunakannya seperti kuas kucing. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia menggambar pagoda dengan bulan di dalamnya. Aliran itu mengalir keluar dari pagoda dan melingkari medan perang dengan sinar tajam yang dipenuhi misteri mendalam tentang Dao. Setiap serangan bersifat spesifik dan cepat, hampir mustahil untuk dibaca. Menggeser Kosmo, duo itu mencengkeram tongkat mereka dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan gelombang bayangan untuk menghancurkan sinar tersebut. Kedua kubu tidak meremehkan lawan mereka dan tampil habis-habisan, membuat penonton berhamburan. Pertarungan akhirnya berlanjut ke luar angkasa. Penonton benar-benar terkesan dengan kekuatan Kaisar Semu. Kerajaan ini memiliki kemampuan yang lebih merusak daripada yang pernah mereka miliki. Terlebih lagi, mereka hanya memuji Demon Moon Saber Sein yang mampu bertahan dalam situasi 1 lawan 2. Mereka bangga dengan kekuasaan karena dia berasal dari daerah perbatasan. Sementara itu, ketika medan perang menjadi aman bagi para pembudidaya yang lemah, para inspektur mulai menyerang keturunan Liu. Jangan tunjukkan belas kasihan. Anggota klan tersembunyi mencoba melepaskan diri dari blokade. Setiap murid, mereka bertarung dengan gagah berani sambil menggunakan pedang setipis sayap jangkrik. Setiap serangan menghidupkan dan memenggal kepala dengan bersih. Turunkan mereka. Para inspektur berteriak perang dan tidak menyerah sedikit pun. Crimson Tiger melepaskan dewa harimaunya lagi, mencakar bumi dan segala perlawanan. Teknik pedang mereka luar biasa. Penonton melihat anggota klan menjadi semakin ganas dari detik ke detik. Niat dan pedang energi menghancurkan medan perang. Teknik ini jelas berada di level kekaisaran. Nenek-nenek moyang mereka mengalahkan banyak sekali lawan dengan menggunakan pedang. Jika bukan karena Devil Desolate War, keahlian ini mungkin berada di atas alam dominasi sekarang.
Kata yang lain, gemuruh. Keturunannya mencapai segalanya untuk menerobos. Celakanya, tidak ada satupun inspeksi yang lemah dan mempertahankan pengepungan. Pemilik kedai mie, leluhur klan, tidak dapat menghentikan harimau raksasa itu dan jatuh ke tanah. Saat dia berusaha bangkit kembali, dia melihat Crimson Tiger berdiri di hadapannya sambil mengecilkan. Tidak seorang pun akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Crimson Tiger menyatakan, sang bos tahu bahwa ia tidak sebanding dengan pemuda ini dan menyesalkan ringkasan klannya. Kematian sudah tidak dapat dihindari. Di atas sana, Demon Moon menjadi gelisah. Ia ingin menyelamatkan yang lain, tetapi para kaisar semu itu terus menyerangnya dengan rentetan serangan. Ini dia, para inspektur di sekitar anggota yang melemah. Mereka menjadi pucat dan melihat sekelilingnya, menyadari keadaan mereka yang putus asa. Begitukah akhirnya? Teriakan sang bos ke langit. Sejak perang Devil Desolate yang dahsyat, klan mereka terpuruk dan terpaksa hidup sebagai orang buangan, selalu melarikan diri dan bersembunyi dalam bayang-bayang. Pada akhirnya, mereka masih terpojok oleh Immortal Suppression Dynasty tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Keturunan Liu merasa putus asa, tetapi pada kenyataannya, hal ini terjadi saat klan mereka dicap. Fakta bahwa mereka bertahan sampai sekarang menunjukkan kegigihan dan keberuntungan mereka. Kamu tidak perlu putus asa. Seseorang menamparkan bahu bos dan berkata. Sang bos tersentak dan menoleh ke belakang, melihat seorang pemuda yang sedang berada di puncak kehidupannya. Ia memiliki pedang besi yang dibungkus kain yang diikatkan di punggung dan seekor anjing kuning, yang tampak cukup patuh. Siapa lagi yang bisa menjadi orang seperti ini kalau bukan Li Qiye? Tidak ada yang mau membantu karena keturunan mereka dikepung. Membantu mereka sama saja dengan bunuh diri, mendorong diri mereka dan sekte mereka ke jurang keputusasaan karena membantu keturunan pendosa akan mencap mereka juga. Pemuda ini datang entah dari mana dan memasuki medan perang. Tidak seorang pun melihat bagaimana dia bisa sampai di sana. Siapa kamu? Inspektur Crimson Tiger menjadi bingung karena mereka telah menutup seluruh area. Tidak seorang pun bisa masuk atau keluar tanpa mereka sadari. Hanya lewat saja. Li Qiye tersenyum. Kita dihadapkan dengan keturunan orang berdosa, jangan ikut campur atau kami tidak akan belas-belas menunjukkan belas kasihan. Teriak Crimson Tiger. Aku tahu. Li Qiye menguapkan dan menyelaraskan tangan dengan acuh tak acuh, pergilah jika kau ingin hidup. Kau sedang mencari kematian. Ekspresi wajah Crimson Tiger berubah masam. Para penonton saling bertukar pandang dan seseorang mengamati, anak nakal itu manusia biasa, kan? Apa yang sedang dia lakukan? Makhluk fana ini hanyalah seorang anak kecil yang sedang bermain dengan pedang, hal yang sangat remeh di dunia mereka. Mereka mengira beberapa orang hanya tidak takut dan ditakdirkan untuk mati dengan cepat. Bunuh dia, perintah Crimson Tiger, tidak ingin mengotori tangan. Bocah, mati saja. Seorang inspektur dicakup dengan santai, lebih dari cukup untuk menghabisi seorang manusia. Harimau banjir di sebelah Li Qiye menelan penyerangnya, menggigit dan memakan makanan lezat itu di tengah-tengahnya membunuh korbannya. Beraninya kau, inspektur lainnya meraung dan menyerang harimau itu dengan kekuatan penuh. Raungan harimau itu sendiri menghancurkan senjata dan harta karun. Sial, para inspektur merasakan kematian mendekat dan ingin melarikan diri. Sudah terlambat karena harimau itu menelan utuh-utuh mereka dan mulai melahapnya. Jeritan dan darah keluar dari mulut. Binatang buas. Inspektur harimau merah mengirim harimau sucinya untuk menyerang. Auranya melonjak maju seperti banjir purba. Bam! Banjir harimau itu menghancurkan harimau dewa hingga menjadi bubur seperti selembar kertas, menyebabkan harimau merah terjatuh ke tanah. Tidak. Yang terakhir bangkit dan mencoba lari tetapi mengalami nasib buruk yang sama seperti inspektur lainnya. Kerumunan orang tercengang. Keturunan Liu juga tidak dapat mempercayai mata mereka. Beberapa ratus inspektur yang dipimpin oleh Crimson Tiger dapat mengalahkan sekte yang lebih lemah. Namun, harimau banjir melancarkan mereka dengan kecepatan luar biasa hanya dalam beberapa detik. Bunuh dia. Perubahan mendadak ini mendorong si kembar untuk kembali dari luar angkasa. Fusi tumpukan. Keduanya meraung dan tongkat mereka saling memanggil, menjadi satu kesatuan. Tiba-tiba terpisah lagi dan saat mereka terpisah, dimensi baru muncul di antaranya. Sebanyak 9.000 warna biru turun, menyebabkan tanah amblas karena tekanan. Brengsek,
Para penonton berteriak ngeri, tidak ingin direduksi menjadi pasta daging. Mereka yakin bahwa ini akan mengakhiri hidup harimau itu karena ia dapat membunuh kaisar semu lainnya. Bam! Yang terjadi justru sebaliknya, harimau menghancurkan langit biru hanya dengan satu tebasan. Si kembar tidak dapat mempercayainya dan memutuskan untuk segera pergi. Mereka mundur secepat kilat, tetapi harimau itu 10 kali lebih cepat. Harimau itu menghantam dada si kembar, mematahkan tulang mereka dan menjatuhkan mereka ke tanah. Mereka kehabisan darah dan tidak bisa bangun sebelum diinjak-injak oleh harimau itu. Setengah tulang mereka patah saat ini. Suasana berubah menjadi sunyi senyap. Demon Moon Saber Sein sendiri kehilangan ketenangannya. Hanya Chuzu yang mantap dan tersenyum kecut. Harimau banjir berada di tingkat yang berbeda. Ia tidak dapat menentukan batas kekuatan harimau yang sebenarnya. Namun, ia percaya harimau dapat melancarkan kaisar dan menghancurkan dewa dengan mudah. Penonton sudah terkesima dengan harimau ganas itu setelah melihat para inspektur yang terbunuh. Mereka tidak menyangka harimau itu akan mengalahkan kaisar semu dengan mudah. Mereka adalah makhluk yang memenuhi syarat untuk memperoleh buah dao dan menjadi kaisar agung. Mereka berdiri di puncak dan hanya bisa dilihat dari jauh. Hari ini, makhluk seperti anjing ini menghancurkan mereka hanya dengan satu gerakan. Makhluk itu tampak jinak dan jinak saat berada di dekat Li Qiye, padahal kenyataannya tidak demikian. Apa yang kamu lakukan? Tanda si kembar. Mereka memahami posisi mereka di tangga tersebut, jauh dari kata tak terkalahkan. Meskipun demikian, mereka telah menjelajahi dunia di bawah Panji Immortal Suppression. Tentu saja, seorang kaisar agung atau leluhur dapat dengan mudah mengalahkan mereka, tetapi bukan makhluk yang tidak dikenal. Moon Demon berdiri di sana dengan membayangkan karena bisa jadi dia sedang diinjak oleh anjing itu. Harimau banjir itu membuka mulutnya lebar-lebar, menampilkan 8 kelopak daging terpisah yang penuh dengan gigi. Apa-apaan ini? Diinjak-injak sendirian tidak membuat si kembar takut, tapi pemandangan mengerikan dari dekat membuat mereka takut. Siapapun akan merasa ngeri dengan hal ini karena ketidaksesuaian antara anjing yang lucu dengan rahang yang mengerikan. Sepertinya dia masih lapar, komentar Li Qiye. Komentar ini sangat mengecewakan ketakutan si kembar. Salah satu dari mereka berteriak, bunuh saja, cukup penghinaan yang tidak perlu ini. Itu tidak ada hubungannya denganku, kau mangsanya. Li Qiye mengangkat bahu. Si kembar cetak karena meskipun mereka tidak takut mati, monster dimangsa tetap membangkitkan rasa takut yang mendasar. Kerumunan orang memperhatikan bagaimana manusia ini mengendalikan monster yang sangat kuat. Hal ini tentu saja membingungkan mereka. Dinasti kami tidak akan memaafkanmu atas pelanggaran ini. Teriakan saudara kembar lainnya. Keduanya ingin mati cepat, tidak. Dimakan seperti ini. Aku tidak peduli dengan dinastimu. Li Qiye tersenyum dan bertanya, hei, mereka tidak ingin dimakan. Apa pendapatmu? Oh, harimau itu membuka mulutnya lebih lebar dan gigi-giginya tampak menggeliat. Siapapun yang menghadapi rahang ini akan mengalami trauma selama sisa hidup mereka jika mereka cukup beruntung untuk selamat dari pertemuan itu. Kukup, sosok agung itu menghancurkan struktur spasial, menciptakan celah. Aura lonjakan menyebabkan puing-puing beterbangan. Pohon-pohon hancur dan batu-batu besar meledak. Gunung-gunung bergetar hebat di hadapan murka bernyanyi. Seorang kaisar agung. Semua orang menjadi waspada. Aura kerusakan melonjak ke depan dan membuat banyak orang tidak terpengaruh. Satu demi satu jatuh ke tanah. Sebagai kaisar semu, Demon Moon masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dia jatuh dari langit. Mendering, pedang raksasa muncul melalui ruang dan waktu, membelah pegunungan sepanjang jalan sebelum mencapai harimau banjir. Pedang ini unik karena titik datarnya, terlihat seperti lempengan besi memanjang dari jarak dekat. Bilahnya seperti dililit duri besi, sehingga terlihat agak tumpul dan berat. Meskipun demikian, pedang ini disertai dengan api semerah darah. Pedang ini meninggalkan jejak api di belakangnya, membakar semua pohon di bawahnya menjadi abu. Kaisar Agung Duri Besi. Pedang itu memiliki nama yang sama dengan pemiliknya. Mereka yang tetap berdiri dari auranya jatuh ke tanah setelah mengenali Kaisar Agung. Jadilah kaisar yang baik, jangan bermain curang. Li Qiye menutup dan mengadakannya dengan santai, menyebabkan 10 gelang itu terbang ke udara. Ledakan, cahaya suci yang terpancar dari mereka membutakan kepadatan. Bersambung.